Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas materi ketiga, yaitu tentang kinematika gerak lurus. Suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukan selalu berubah terhadap suatu acuan. Ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya disebut kinematika. Gerak lurus disebut juga sebagai gerak satuan dimensi. Menurut definisi gerak, binatang mana yang bergerak dan mana yang tidak bergerak? Jelaskan alasannya. Di sini burung dan hewan lainnya di sini bergerak, dan yang tidak bergerak adalah di sini adalah suatu benda. Dan tumbuh-tumbuhan juga disebut bergerak. Oke, lanjut. Perpindahan dan kecepatan dan percepatan. 1. Perpindahan ke vektor. Perubahan kedudukan benda dalam selang waktu tersebut tergantung sistem koordinat. Ini koordinat A, X1 dan X2 atau B dan A dan B memiliki perpindahan A ke B, dan ini adalah titik 0. Maka kita mendapatkan rumus delta X sama dengan X2 dikurang X1. Catatan, jarak ke skalar panjang lintasannya sesungguhnya ditempuh oleh benda. Oke, kita masuk ke contoh. Perpindahan jarak A ke B adalah 5 meter. Perpindahan jarak A ke B adalah 5 meter. Oke, benda bergerak dari A ke B 5 meter dan benda ke A lagi. Dan benda pindah ke A lagi. Dan benda pindah ke A lagi. Oke, lanjut. Perpindahan delta X sama dengan 0. Jarak sama dengan 5 meter dikali 5 meter sama dengan 10 meter. Oke. Kedua, kecepatan ke vektor. Bila benda memerlukan waktu delta T untuk mengalami perpindahan delta X, maka kecepatan rata-rata adalah perpindahan per waktu yang diperlukan. Kecepatan rata-rata sama dengan kemiringan garis yang menghubungkan X1 dan X2. Lintasannya adalah kita terdapat untuk mencari rumus suatu kecepatan rata-rata kita memiliki sistem koordinat. Di sini terdapat X1 dan X2 dan delta X dan T1 dan T2. Dan kita mendapat rumus sama dengan kecepatan rata-rata sama dengan X2 dikurang X1 per T2 dikurang T1 sama dengan delta X per delta T. Oke, lanjut. Berikut inilah contoh dalam kecepatan X1 dan T1. Dan ini adalah X2 ke T2. Oke, lanjut. Catatan. Kelajuan skalar bila benda memerlukan waktu T untuk memerlukan jarak X, maka kelajuan rata-rata sama dengan jarak total yang ditempuh waktu yang diperlukan. Atau bisa kita buat dengan V sama dengan X per T. Oke, lanjut ke percepatan. Percepatan rata-rata perubahan persatuan waktu. Kecepatan rata-rata sama dengan F2 dikurang F1 sama dengan delta V. Per T2 dikurang T1 sama dengan per delta T. Jadi bisa juga disebut rumusnya adalah percepatan rata-rata sama dengan delta V per delta T. Oke, lanjut. Gerak lurus beraturan. Gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap, maka percepatan sama dengan 0. Oke. Grafis jarak T. Di sini grafis jarak T. Oke. Gerak dari titik 0 ke titik 200
itu merupakan jarak atau disebut dengan S. Grafis kecepatan atau V dikurangi waktu sama dengan bergerak lurus, maka kecepatannya sama dengan V. Grafis percepatan dikurang waktu, maka percepatannya disebut dengan A, maka jalannya adalah 0. Oke, lanjut. Persamaan gerak lurus beraturan. Dari mobil V kecepatan 0 dan X sama dengan S, maka V sama dengan di sini kita memerlukan T waktu, dan di sini adalah kecepatan awal dan ini adalah kecepatan saat akhir. Oke, lanjut. Dan kita mendapatkan grafik kecepatan dan T. Di sini kecepatannya dan waktunya adalah di sini. Oke, lanjut. Dan luas jaraknya ini. Oke, lanjut. Dan kita mendapatkan rumus sama dengan X sama dengan V dikali T, dan jika dicari V sama dengan S per T, dan jika dicari waktu sama dengan T sama dengan S per V. Oke, lanjut. Gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus benda pada lintasan lurus terhadap titik acuan tertentu dengan percepatan A tetap atau konstan. Besar percepatan sama dengan besar perubahan kecepatan atau delta V per perubahan waktu atau delta T. A besar percepatan atau A sama dengan delta V per delta T sama dengan VT dikurang V0 sama dengan VT dikurang V0 per TT dikurang T0, atau sama dengan VT dikurang V0 per T. Lanjut. VT dikurang V0 sama dengan A dikali T. Dan mendapatkan rumus VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Oke. Percepatan ada dua macam, yaitu percepatan bila A positif maka A lebih besar dari 0, dan percepatan bila A negatif maka A lebih kecil daripada 0. Oke, grafis gerak lurus berubah beraturan. Ketentuannya adalah percepatan sama dengan konstan. Grafik V dikurang T. Ini berikut grafik A V dikurang T, dan ini grafik A dikurang T, dan ini grafik S dikurang T. Oke, kita lanjut. Nah, itu berikut grafiknya yang sudah dibuat. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Dari grafik V dikurang T, jarak yang ditempuh benda atau S sama dengan luas grafis V dikurang T. S sama dengan luas trapesium atau grafis dikurang V dikurang T. Ini membentuk trapesium. Oke, lanjut. S sama dengan jumlah garis sejajar atau X per setengah dikali setengah tinggi. S sama dengan V0 ditambah VT dikali setengah dikali tinggi. Oke, dan kita uraikan sehingga dapat mencari rumus S. Mulai dari sini hingga kita mendapat rumus ke sini. Dan hingga rumusnya adalah 2 dikali setengah dikali V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali tinggi. Oke, lanjut. Dan mendapatkan rumus S sama dengan, dan kita sederhanakan menjadi S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Oke, lanjut. Dari VT sama dengan V0 dikali A kali T.
Vt dikurang V0 sama dengan A dikali T, atau T sama dengan Vt dikurang V0 per A. S sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 dikali A dikali T pangkat 2. Didistribusikan ke persamaan tersebut, sehingga S sama dengan V0T ditambah 1/2 dikali A dikali T pangkat 2. Dan sehingga kita distribusikan ke persamaan ini dan ini, kita distribusikan mendapatkanlah rumus seperti ini. Oke, rumusnya menjadi S sama dengan Vt kuadrat dikurang V0 kuadrat per 2A. Atau 2 dikali A dikali S sama dengan Vt kuadrat dikurang V0 kuadrat. Bisa juga jika dicari Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali A dikali S. Oke, lanjut. Persamaan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Di sini mencari rumus Vt, ini mencari rumus S, di sini nyari rumus Vt-nya atau pangkat 2-nya. Dan di mana keterangannya Vt itu adalah kecepatan akhir benda, V0 adalah kecepatan awal benda, A adalah percepatan benda, S sama dengan perpindahan benda, T sama dengan waktu. Gerak vertikal. Gerak vertikal, gerak pada arah sumbu vertikal termasuk gerak lurus berubah beraturan. Gerak vertikal arah ke bawah, gerak vertikal arah ke atas. Gerak vertikal arah ke bawah, gerak jatuh bebas atau GJB. Gerak vertikal ke bawah atau GFB. Gerak arah ke atas, gerak vertikal ke atas atau GVA. Gerak jatuh bebas atau GJB. Gerak suatu benda ke bawah karena gaya gravitasi dan tanpa kecepatan awal. Ciri-ciri GJB. F0 sama dengan 0, A sama dengan gravitasi, S sama dengan H. Rumus GJB. Vt sama dengan G dikali T. H sama dengan setengah dikali G dikali T pangkat 2. Vt pangkat 2 sama dengan 2 dikali G dikali H. Atau Vt sama dengan akar 2 dikali G dikali H. Oke. Di sini keterangannya, G adalah gravitasi, A adalah kecepatan, H adalah tinggi. Oke, lanjut. Gerak vertikal ke bawah atau GFB. Gerak suatu benda ke bawah dengan kecepatan 0. Dengan kecepatan awal, ciri-ciri GFB adalah sama dengan F0 tidak sama dengan 0, A sama dengan G, H sama dengan H. Gerak rumus GFB. Ft sama dengan F0 ditambah G dikali T. H sama dengan F0 dikali T ditambah setengah dikali G dikali T pangkat 2. Ft pangkat 2 sama dengan F0 dikali 2 ditambah T dikali G dikali H. Gerak vertikal ke atas, gerak atau GFA. Gerak suatu benda dilemparkan dengan sengaja ke atas dengan kecepatan awal dan geraknya diperlambat. Ciri GFH sama dengan F0 tidak sama dengan 0, A sama dengan negatif, G, E sama dengan H. Rumusnya sama dengan Ft sama dengan F0 dikurang G dikali T. H sama dengan F0 dikali T ditambah setengah dikali G dikali T pangkat 2. Ft pangkat 2 sama dengan F0 di pangkat 2 ditambah 2 dikali G dikali H. Hal-hal penting dalam GFA. Benda naik dan benda turun. Kecepatan benda saat Vt sama dengan 0, maka H maksimal sama dengan Ft pangkat 2 sama dengan F0 pangkat 2 dikurang G dikurang 2 dikali G dikali H maksimal. 0 sama dengan
T0 pangkat 2 dikurang G dikurang 2 dikali G dikali H maksimal. Jadi H maksimalnya sama dengan FT0 pangkat 2 per 2 dikali G. Oke, kecepatan benda saat dilempar dan kemudian diterima kembali pada posisi yang sama. F saat naik atau prinsip GFA. Ft sama dengan V0 dikurang G dikali H dikurang G dikali T. 0 sama dengan F0 dikurang G dikali T. F0 sama dengan G dikali T. Prinsip saat turun atau prinsip GJB. Vt sama dengan F0 dikali ditambah G dikali T. Ft sama dengan 0 ditambah G dikali T. Ft sama dengan G dikali T. Sifat simetris gerak vertikal yaitu F0 sama dengan H1. Oke, lanjut. Lama benda di udara atau T total. Ft sama dengan F0 dikurang G dikali T naik. 0 sama dengan Ft dikurang G dikali T naik. Jadi T naik sama dengan V0 per G. Oke, jika yang turun. Ft sama dengan F0 ditambah G dikali T turun. F0 sama dengan 0 ditambah G dikali T turun. Maka T turun sama dengan F0 per G. Sifat simetris gerak vertikal. T naik sama dengan T turun. Maka T total sama dengan T naik ditambah T turun. Maka F0 per G ditambah F0 per G. Maka T total sama dengan 2 V0 per G. Oke, terima kasih. Saya sudah menjelaskan materi ketiga tentang kinematika gerak. Selanjutnya saya akan membahas soalnya. Oke, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang tugas 3 fisika. Oke, nomor 1. Pesawat burung dara airless berangkat dari kota P menuju arah timur selama 30 menit dengan kecepatan konstan 200 km per jam. Dari kota Q ke kota R yang terletak 53 derajat terhadap arah timur ditempuh selama 1 jam dengan kecepatan konstan 100 km. Terdapat seperti grafis tersebut. Oke, lanjut. Yang ditanya, A. Tentukan kecepatan rata-rata gerak pesawat. Dan B. Tentukan kelajuan rata-rata pesawat. Oke, langsung saja. Yang pertama kita cari L yang diketahui. Di situ diketahui F1 sama dengan 200 km per jam. Waktunya sama dengan T1 sama dengan 30 menit. Kita ubah ke jam. 1,5 jam atau 0,5 jam. F2 di situ sama dengan 100 km per jam. T2 di situ 1 jam. Oke, kita pertama cari yang ditanya di situ adalah kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata. Oke, pertama kita cari pada titik PQ. PQ sama dengan F1 dikali T1 sama dengan 200 dikali 0,5 yaitu 100 km. PQ-nya adalah 100 km. Oke, kedua kita cari QR. Q ke R. Oke, QR sama dengan V2 dikali T2. Kita langsung masukkan saja 100 dikali 1 yaitu 100 km. QR-nya 100 km. QR aksen kita menggunakan sudutnya. Yaitu kita cari dengan cos-nya. Oke, lanjut. QR aksen sama dengan QR cos 53 derajat. Kita masukkan tadi QR-nya yaitu 100 cos 53 sama dengan 0,6 menjadi 60 km. RR aksen kita juga menggunakan sudutnya tapi menggunakan
sin. Rx aksen sama dengan QR sin 53 derajat. Kita masukkan QR-nya 100 dikali 0,8 yaitu 80 derajat. Oke, lanjut. Kita masuk ke PR aksen, yaitu PR aksen P ke R aksen, yaitu kita menggunakan P aksen PQ ditambah QR aksen. Tadi di sini PR-nya, PQ-nya kita sudah tahu yaitu 100. Kita masukkan 100 dan QR-nya juga kita sudah tahu yaitu 60. Kita masukkan 60. PQ ditambah QR aksen menjadi 160 km. Oke, lanjut. Langsung saja kita masukkan PR sama dengan akar PQ PR aksen pangkat 2 ditambah RR aksen pangkat 2. Langsung saja kita masukkan tadi yang sudah diketahui. PR-nya adalah 60 dan RR aksennya adalah 80. Dipangkatkan 2. Yaitu jadi akar 32.000. Dan kita sederhanakan menjadi 80 akar 5 km. Itu nilai PR-nya. Oke, lanjut. Maka jarak tempuh pesawat adalah PQ ditambah QR. Jadi 100 ditambah 100 sama dengan 200 km. Dan perpindahan pesawat adalah PR tadi, nilai PR yaitu 80 akar 5. Dan selang waktunya kita tambahkan tadi dengan T1 ditambah T2. Menjadi 1 ditambah 0,5 yaitu 1,5 jam. Oke, kita lanjut saja, kita cari kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata sama dengan PR per selang waktu. Tadi PR-nya 80 akar 5 per 1,5. Yaitu menjadi 53,3 akar 5. Oke, lanjut ke kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata sama dengan jarak tempuh per selang waktu. Tadi jarak tempuhnya adalah 200 per 1,5. 1,5 menjadi 133,33 km. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Diberikan grafik kecepatan terhadap waktu seperti gambar berikut. Oke, grafisnya seperti ini. Oke, tentukanlah besar percepatan dengan jenis gerak dari A dikurang B dikurang C dikurang D. Oke, lanjut. Pertama, A dikurang B. A dikurang B adalah, langsung saja kita masukkan nilainya. Yaitu di sini. Di sini nilai A. Di sini nilai A. Di sini nilai B. Di sini nilai C. Dan di sini nilai D. Oke, lanjut saja kita masukkannya. A dikurang B. A sama dengan 2 dikurang 0 per 3 dikurang 0. Menjadi 2 per 3 meter per sekon. Ini adalah gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Sedangkan yang ini C dikurang D. Yang B. B dikurang C sama dengan A sama dengan 0. Ini adalah gerak lurus beraturan. Sedangkan yang C sama dengan C dikurang D sama dengan A 5 dikurang 2 per 9 dikurang 7. Menjadi 3 per 2. Ini gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Oke, lanjut soal nomor 3. Dari gambar berikut, tentukanlah jarak tempuh A dikurang B. Jarak tempuh A dikurang B. V0 sama dengan 0. Kecepatan awalnya adalah 0. Kecepatannya 2 per 3 meter per sekon pangkat 2 dan waktunya adalah 3 sekon. Oke, langsung saja. S sama dengan V kecepatan awal dikali T ditambah setengah dikali A dikali T pangkat 2. Langsung saja masukkan angkanya yang sudah diketahui tadi. 0 dikali 3 ditambah setengah per 2 dikali 2 per 3 dikali
3 pangkat 3. 0 tambah setengah dikali 2 per 3 dikali 9. Yaitu menjadi 3 meter. Lanjut. Jarak tempuh B kurang C. S sama dengan V dikali T. Langsung saja masukkan V-nya dan T-nya. V-nya ya tadi yaitu 2 dikali 4 menjadi 8. Oke, jarak tempuh C dikurang D. Kecepatan awalnya tadi 2 meter per sekon, kecepatannya 3/2 meter per sekon pangkat 2, dan waktunya kita kurangi 9 dikurang 7 yaitu 2 sekon. Maka langsung saja masuk. S sama dengan V kecepatan awal dikali T ditambah setengah dikali A dikali T pangkat 2. 2 dikali 2 ditambah setengah setengah dikali 3/2 dikali 2 pangkat 2. 4 ditambah setengah dikali 3/2 dikali 4. Maka 4 ditambah 3 sama dengan 7 meter. Itu jarak tempuh C dikurang D. Jarak tempuh A dikurang D. S sama dengan S dikali A dikurang B ditambah S dikali B kurang C tambah S dikali C dikurang D. Langsung saya masukkan angkanya yang tadi sudah diketahui nilai AB dan BC dan CD. 3 ditambah 8 tambah 7 yaitu 18 meter. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Mobil A dan mobil B dalam kondisi diam terpisah sejauh 1.200 meter. Kedua mobil kemudian bergerak bersamaan saling mendekati dengan kecepatan konstan atau FA sama dengan 40 meter per sekon dan FB 60 meter per sekon. Tentukan jarak mobil A dari tempat berangkat saat berpasangan dengan mobil B. Oke, di sini jarak dari A saat bertemu X, jarak dari B adalah 1.200 dikurang X. Maka TA sama dengan TB. Berarti SA per FA sama dengan SB per FB. Maka langsung saya masukkan nilai tadi. SA X per 40 sama dengan 1.200 dikurang X per 60. Oke, lanjut. 6X sama dengan 4. 4 kita pindahkan. Ini kita kalikan silang. Oke, kita kalikan silang menjadi 6X sama dengan 4 dikali 1.200 dikurang X. 6X sama dengan 4.800 dikurang 4X. Maka kita pindahkan X-nya ke 6 jadi 10X sama dengan 4.800. X sama dengan 4.800 per 10. Berarti X sama dengan 480 meter. Oke, soal yang kedua yaitu B. B waktu yang diperlukan kedua mobil saat berpasangan. Oke, di situ X sama dengan F kecepatan awal dikali T. X tadi sudah diketahui yaitu 400 dikali 40 T. T kita pindahkan T-nya kan kita mencari T. Kita pindahkan T-nya. T sama dengan 480 per 40 yaitu 12 sekon waktu yang diperlukan. Oke, lanjut. Yang C, jarak mobil dari tempat berangkat saat berpasangan dengan mobil A. Berarti SB. SB sama dengan FB dikali T. FB tadi 60 dikali waktunya 12 yaitu menjadi 720 meter. Jarak mobil B dari tempat berangkat saat berpasangan dengan mobil A. Oke, lanjut soal ke nomor 5. Di sini berikan grafik kecepatan terhadap waktu dari gerak dua buah mobil A dan B. Oke, ini grafisnya. Oke, lanjut. Tentukan pada jarak berapakah mobil A dan B bertemu di jalan jika keduanya berangkat dari tempat yang sama. Oke, kita jawab. Jenis gerak yang A, jenisnya gerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan yaitu 80 km per jam. Jenis gerak yang B, gerak lurus berubah beraturan. Percepatannya tan sudut 80 yaitu 80 dibagi 20 yaitu 44 meter per sekon pangkat 2. Jadi SA sama dengan SB. Berarti kita masukkan rumusnya FA dikali T sama dengan F0 B dikali T ditambah setengah dikali A dikali T pangkat 2. Kita masukkan nilainya yang diketahui. 80 dikali T sama dengan 0 dikali T ditambah setengah dikali
4 dikali T pangkat 2. Langsung kita pindahkan, kan kita mencari waktunya, T-nya kita pindahkan. 80 dikali T sama dengan 2T pangkat 2. 2T pangkat 2 dikurang 80T sama dengan 0. Kita cari persamaannya. Kita ubah ke persamaan. T pangkat 2 dikurang 40T. Kita ubah T dikali T dikurang 40. Jadi T sama dengan 0 atau T sama dengan 40 sekon. Berarti SA sama dengan FA dikali T. Berarti FA-nya tadi 80 dikali 40, yaitu 3.200 meter. Oke, lanjut soal ke nomor 6. Sebuah benda jatuh dari ketinggian 100 meter jika percepatan gravitasinya bumi 10 km per jam. Tentukan A. Tentukan kecepatan besar saat T 2 sekon. Oke, saat waktunya 2 sekon. Maka Ft sama dengan kecepatan awal ditambah A dikali T. Kecepatan awalnya 0 ditambah 10 dikali 2. Yaitu 10 dikali 2 yaitu 20 meter per sekon. Oke, yang kedua yaitu B, jarak tempuh benda selama 2 sekon. Jarak tempuh benda selama 2 sekon, di situ kita cari S sama dengan F0 atau kecepatan awal dikali T ditambah setengah per 2 dikali A dikali T pangkat 2. Oke, sama dengan 0 dikali 2 ditambah setengah dikali 10 dikali 2 pangkat 2. Oke, setengah dikali 10 dikali 4. Berarti hasilnya 20 meter. Ketinggian selama yang ketiga yaitu C, ketinggian benda saat T 2 sekon. Oke, ketinggian S sama dengan ketinggian dikurang jarak tempuh. Ketinggiannya tadi 100 dikurang 200 dikurang 20 menjadi 80 meter, yaitu ketinggian benda saat 2 sekon. Oke, kecepatan benda saat tiba di tanah. Ft pangkat 2 sama dengan F0 pangkat 2 ditambah T ditambah 2 dikali A dikali S. Ft pangkat 2 sama dengan kecepatan awalnya 0 ditambah 2 dikali A dikali S. Ft sama dengan akar. Kan di sini tadi pangkat 2, maka kita pindahkan Ft-nya menjadi akar. Oke, lanjut. Akar 2 dikali A dikali S. Oke, langsung saja masukkan. Akar 2 dikali 10 dikali 100, yaitu menjadi akar 2000. Kita kecilkan menjadi Ft sama dengan kecepatannya adalah 20 akar 5 km per sekon. Oke. Yang E, yang kelima, waktu yang diperlukan benda hingga tiba di tanah. Berarti kita masukkan kecepatannya. Ft sama dengan kecepatan awal dikali A dikali T. Kita di sini cari waktu. Berarti tadi kecepatannya sudah ketahui 20 akar 5. Kecepatan awalnya 0 dan A-nya 10 dan T-nya yang kita cari. Oke, langsung saja masukkan. T sama dengan 20 akar 5 per 10. Oke, kita ubah 20 per 10 adalah 2 menjadi 2 akar 5 sekon. Oke, lanjut ke soal nomor 7. Besar kecepatan suatu partikel yang mengalami perlambatan konstan ternyata berubah dari 30 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon. Setelah menempuh jarak sejauh 75 meter, partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh jarak. Setelah menempuh jarak, oke, yang diketahui di situ adalah kecepatan awalnya 3 km per sekon, kecepatannya 15 meter per sekon, waktunya jarak tempuhnya 75 meter. Oke, langsung saja kita cari. Ft sama dengan F0 pangkat 2 dikurang 2 dikali A dikali S. Oke, kita kan masukkan situ Ft-nya sudah ketahui. Ft pangkat 2 sama dengan 30 pangkat 2 dikali 2 dikali A dikali 75. Kita ubah yang pangkat 2-nya 225 sama dengan 900 dikurang 150A. 150A sama dengan 900 dikurang 225. Langsung saja kita masukkan. A sama dengan 675 dikurang per 150 menjadi kecepatannya adalah 4,5 meter per sekon pangkat 2. Oke, lanjut.
Kecepatan awalnya adalah 15 meter per sekon. Percepatannya adalah 4,5 meter per sekon. Kecepatannya adalah 0 meter per sekon atau berhenti. Oke, di situ langsung saja kita cari. Kita di sini cari jarak tempuhnya. ET pangkat 2 sama dengan F0 pangkat 2 dikurang 2 dikali A dikali S. 0 pangkat 2 sama dengan 15 pangkat 2 dikurang 2 dikali 4,5 dikali S. 0 sama dengan 225 dikurang 95S. 9S. S sama dengan 225 per 9 yaitu 25 meter. Itulah jarak tempuh setelah berhenti. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Sebuah benda dijatuhkan dari ujung sebuah menara tanpa kecepatan awal. Setelah 2 detik berhenti sampai di tanah. Tinggi menara tersebut adalah, oke, di sini kita diketahui kecepatan awalnya 10 meter per sekon. 0 per sekon. Waktunya 2 sekon. Gravitasinya 10 meter per sekon pangkat 2. Oke, di sini kita cari S, yaitu jarak tingginya atau tinggi menara tersebut. S sama dengan F0 dikali T ditambah setengah dikali G dikali T pangkat 2. S sama dengan 0 ditambah 0 dikali 2 ditambah 1 per 2 dikali 10 dikali 2 pangkat 2. Oke, S sama dengan setengah dikali 10 dikali 4, yaitu maka ketinggian menara tersebut adalah 20 meter. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian H di atas tanah. Setelah sampai di tanah, kecepatannya 10 meter per sekon minus 1. Maka waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian 1,5 H di tanah adalah diketahui S1 sama dengan H, F0 sama dengan 0, Ft sama dengan 10. Oke, langsung saja. Ft sama dengan F0 ditambah A dikali T. Ft-nya kita masukkan 10 dikurang 0 ditambah 10T. Langsung saja. T sama dengan 10 per 10 yaitu 1 sekon. S sama dengan setengah dikali G dikali T pangkat 2. Kita pindahkan, kita kan nyari T-nya. T sama dengan akar 2S per G. T2 per T1 sama dengan akar 2S pangkat 2 per G per akar 2S1 per G. Maka sama dengan akar 2S2 per S1. Maka T2 sama dengan akar S2 per S1 dikali T1. T2 sama dengan akar S2 akar setengah H dikali S dikali 1 per H. Hanya kita coret, maka T2 sama dengan akar setengah S akar setengah S. Maka T2 sama dengan setengah akar 2S. Oke, terima kasih. Saya sudah membahas soal tugas 3 fisika.